Muda TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Pada 20 Ramadan ini kita dipertemukan Allah dengan kesempatan kesehatan. Kita sudah melalui 20 Ramadan dan masih ada 10 hari Ramadan lagi yang harus kita maksimalkan. Saya Dr. Amira Hinyati, Wakil Dekan 3 Fakultas Tarbiyah UIN Suskaryau, mengajak kita semua untuk memaksimalkan 10 Ramadan yang tersisa untuk melihat bagaimana pendidikan di bulan Ramadan ini bisa membentuk citra diri anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Pendidikan dalam konteks ini dilakukan di lembaga formal dan informal, seperti kalau di pendidikan formal ada lembaga mulai dari tingkat TK, playgroup ya, sampai kepada perguruan tinggi. Dan kita, kebetulan kami ini dari UIN Suskaryau memiliki di Fakultas Tarbiyah 15 program studi yang akan mencetak pendidik ya, yang sebarannya dari mulai pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan umum seperti pendidikan kimia, pendidikan IPA, kemudian juga pendidikan bahasa. Nah, pendidik-pendidik ini yang kita cetak di perguruan tinggi kita akan bersinergi dengan orang tua tentu saja untuk bisa melahirkan generasi-generasi Islami yang tentu saja harus saling bersama-sama di dalam misi kita. Nah, Sobat Muda TV yang dirahmati Allah, Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh dengan misi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu supaya kamu menjadi orang yang takwa. Nah, untuk mencapai ketakwaan sekali lagi, Sobat Muda, kita membutuhkan pendidikan. Dan dalam hal ini konteks yang ingin saya bicarakan adalah keluarga sebagai lembaga pendidikan informal menjadi tempat yang sangat-sangat subur untuk membentuk citra diri anak-anak kita di masa Ramadan ini. Kita tahu ketika waktu-waktu berbuka, berkumpulnya orang tua dengan anak, ketika menikmati hidangan takjil sampai nanti makan, itu adalah wadah bagi orang tua untuk bisa membentuk konsep diri anak tentang sebagai seorang muslim. Kita menikmati waktu-waktu ketika tadinya siang, dari pagi sampai siang sampai menjelang maghrib kita berbuka. Dan di saat-saat itu bagaimana cara mengontrol emosi untuk tidak hanya egois memikirkan diri sendiri, menghargai adik, menghargai kakak, menghargai orang tua. Nah, ini adalah masa-masa yang sangat penting. Dan orang tua sebagai seorang tua yang betul-betul arif, maka momen Ramadan ini memang harus dimaksimalkan untuk membentuk citra diri anak. Dari hasil penelitian, Sobat Muda, bahwa citra diri itu dibentuk 10% ditentukan di dalam alam bawah sadar, di dalam kondisi sadar. 90%-nya lagi itu terbentuk dalam peristiwa-peristiwa yang masuk ke alam bawah sadar anak-anak kita. Nah, di usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak kita akan menyerap apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan. Sementara di usia 7 sampai 18 tahun, mereka sudah bisa memfilter apa yang mereka lihat untuk bisa masuk ke alam bawah sadarnya. Maka kondisi ini di dalam Ramadan yang kita lalui adalah momen-momen yang bersejarah bagi anak-anak kita untuk menyimpan memori mereka tentang indahnya beribadah, indahnya menghargai orang lain, indahnya menahan lapar, indahnya merasakan bagaimana
apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin yang tidak memiliki kecukupan ekonomi. Maka orang tua yang betul-betul bijak harusnya bisa melihat peluang itu untuk membentuk citra diri anak kita. Bagaimana proses terjadinya citra diri ini? Nah, diawali dengan sistem saraf menyampaikan pesan ke seluruh tubuh anak-anak kita. Dan jika hal itu, pesan-pesan yang dia terima adalah pesan-pesan yang negatif, maka itu akan terus menumpuk. Jadi sobat muda yang dirahmati Allah, di dalam Ramadan yang berkah ini, sebagai orang tua, sebagai pendidik, marilah kita kirimkan pesan-pesan positif yang akan diserap oleh anak-anak kita, sehingga itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya untuk bisa membentuk citra dirinya. Misalnya, ketika anak kita bisa menahan laparnya, padahal di luar sana dia lihat orang tidak berpuasa dengan seenak hatinya, kita bisa katakan, alhamdulillah nak, kamu anak yang hebat, ya. Dan setiap kali ada hal-hal positif itu kita berikan stimulus dengan tepat, maka itu akan membentuk citra diri pada diri anak kita. Tetapi ketika Bapak Ibu, masyarakat dan pendidik melalaikan atau menganggap hal yang sepele, padahal itu momen penting untuk pembentukan citra diri anak kita, maka itu akan berlalu sia-sia. Jadi ada sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Az-Zariyat ayat 23, yang artinya adalah, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Maka Bapak Ibu, sobat muda yang dirahmati Allah, ucapkanlah hal yang baik, ucapkanlah hal-hal yang positif, karena itulah yang akan dijadikan dan akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pendidik, ucapkanlah hal-hal yang positif untuk membentuk citra diri anak kita. Karena sekali lagi Allah akan menjadikan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka momen Ramadan ini saya menghimbau kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik, momen ini adalah momen yang sangat baik kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan generasi penerus kita, mendoakan mereka dengan hal-hal yang positif, karena apa yang kita ucapkan itu yang akan Allah jadikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Hal yang tidak benar itu berasal dari saya, yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menikmati hidangan untuk berbuka. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaria mengucapkan selamat berbuka puasa dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi